Meski sudah punya Rasmus Højlund, namun Manchester United punya rencana untuk menggaet Lois Openda pada bursa transfer yang akan datang. Kualitas yang sudah ditunjukkannya musim ini bersama RB Leipzig membuat sang raksasa Liga Inggris jatuh hati dan berniat memaksanya angkat koper lagi meski baru memperkuat De Rottenbulen selama 3 bulan. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United ingin mencari penyerang tambahan menyusul niatan untuk melepas Anthony Martial di bursa transfer musim dingin 2024. Martial akan habis kontrak di Juli tahun depan dan ia juga enggan menjadi pelapis saja usai baru memainkan 2 laga Liga Inggris sebagai starter musim ini. Nantinya hasil penjualan sang bintang Prancis 27 tahun akan Manchester United alokasikan ke investasi pemain depan baru yang diyakini Openda masuk dalam daftar calon rekrutan potensial. Mengingat Leipzig baru mendatangkannya dari Lens seharga 40 juta euro pada bursa transfer musim panas 2023, Openda akan sulit didapatkan pada Januari mendatang. Apalagi klub Liga Jerman tersebut masih berusaha pulih dari kepergian banyak figur kunci musim lalu seperti Christopher Nkunku, Josko Gvardiol, dan Dominic Szoboszlai. Manchester United sepertinya tidak keberatan sampai Lois Openda menyelesaikan musim penuh pertamanya di Red Bull Arena sebelum mengajaknya pindah ke Old Trafford. Yang menarik adalah bagaimana nantinya The Red Devils bermain mengingat mereka sudah punya striker utama kompeten dalam diri Rasmus Højlund. Erik ten Hag selaku manajer sejauh ini lebih terlihat senang memainkan formasi dengan hanya satu striker murni. Kebiasaan itu sudah terlihat ketika ia masih menangani Ajax Amsterdam sekalipun. Maka dari itu kemungkinan besar Openda dan Højlund akan dipaksa bersaing mati-matian demi satu slot di starting six. Erik ten Hag khawatir Casemiro cedera, sehingga tidak bisa main saat Manchester United melawat ke kandang Sheffield. Casemiro terpaksa keluar sebelum waktunya di kualifikasi Piala Dunia Brasil, meninggalkan Erik ten Hag yang menunggu untuk mengetahui kondisi kebugarannya. Gelandang MU ini sedang menjalani tugas internasional di Amerika Selatan. Akan tetapi, ia ditarik keluar lapangan ketika pertandingan tinggal menyisakan 11 menit, saat Brasil bermain imbang 1-1 dengan Venezuela, pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Tindakan tersebut memunculkan tanda tanya besar bagi Manchester United. Terutama ketika pelatih kepala timnas Brasil Fernando Diniz mengatakan tentang cederanya. Casemiro meminta keluar karena cedera pergelangan kaki, ujar Fernando Diniz, sebagaimana dikutip tribunnews.ultra.com dari mirror.co.uk. Pelatih kepala Manchester United Erik ten Hag patut mawas ketika mendengar kabar Casemiro cedera. Bagaimanapun ten Hag sudah berurusan dengan daftar absensi yang panjang, sehingga kehilangan Casemiro yang tetap menjadi pemain reguler meski performanya menurun, akan membuat frustrasi. Mantan bek tengah Manchester United, Paul Parker memberikan nasihat kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer MU itu sebaiknya berpikir ulang untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus. MU sendiri dilaporkan mulai mencari pengganti Sancho. Mereka dikabarkan tertarik merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Kebetulan Juventus juga dilaporkan ingin merekrut Sancho. Jadi ada rumor yang menyebut bahwa MU siap menukarkan Sancho dengan Chiesa di musim dingin nanti. Parker punya alasan mengapa ia tidak merekomendasikan Chiesa untuk diangkut MU. Ia menilai Chiesa bukan pengganti yang pas untuk Sancho. Saya rasa Federico Chiesa adalah pemain yang bagus. Secara pribadi, saya melihatnya sebagai winger tradisional yang dibutuhkan Manchester United saat ini, buka Parker kepada Bemi Bell. Namun belakangan ini ia lebih banyak dimainkan sebagai striker bayangan di Juventus, dan ia tampil apik di posisi itu. Itulah mengapa saya tidak merekomendasikanmu untuk merekrutnya saat ini. Selain itu, Chiesa juga disebut Parker punya riwayat cedera yang buruk. Jadi akan sangat beresiko bagi MU untuk memboyong pemain timnas Italia itu. Sei Jasin telah mengatakan kepada pemilik United asal Amerika Serikat itu bahwa dia telah menarik diri untuk membeli klub tersebut setelah melihat tawaran terbarunya ditolak, menurut Fabrizio Romano. Keluarga Glazer telah menolak tawaran baru untuk membeli 100% saham klub dan melunasi seluruh utangnya, sehingga konsorsium Qatar tersebut mengakhiri tawaran mereka. Konsorsium Qatar telah menjadi salah satu kandidat terdepan untuk membeli klub tersebut dalam proses yang telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe dan grup INEOS miliknya telah menjadi pesaing utama untuk mengambil alih kepemilikan United. Ratcliffe, dilaporkan, pada awalnya bersedia mengambil saham minoritas, yang akan memungkinkan keluarga Glazer untuk tetap memimpin untuk sementara waktu. Kurnia Meiga angkat bicara soal filosofi seorang penjaga gawang dalam sepak bola modern. Kiper legendaris Indonesia ini menyebut bahwa tugas utama seorang penjaga gawang adalah mengamankan gawangnya, bukan melakukan build up. Menangkap bola lebih dulu, ujar Meiga, menjawab pertanyaan soal kemampuan apakah yang harus didahulukan bagi seorang penjaga gawang. Bagi saya pribadi, sebagai seorang penjaga gawang, menangkap bola terlebih dahulu baru kita berlatih setup, sambungnya, dalam siniar di kanal Sport 77 Official. Menurut Meiga, setelah kiper memiliki kemampuan menangkap bola dengan baik, mereka sebaiknya belajar melakukan setup.
Ada sejumlah cara, sambung X Keeper Arema FC ini, yang bisa dilakukan dalam melatih kemampuan setup tersebut.